Nah, di sini totalnya sekian, namun di sini ada tulisan tidak dapat mengisi formasi. Nah, kira-kira bagaimanakah penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan membantu menjawab pertanyaan dari sahabat kita, yaitu Bapak Herta Melva dan juga di sini Bapak Rizky Robi ya, yang mana di sini ada pertanyaan seperti ini. Mohon info Pak, saya sudah lulus passing grade tapi tidak bisa isi formasi, itu bagaimana? Ada yang bilang akan mengisi kekosongan sekolah. Nah, apakah seperti itu teman-teman? Nanti kita akan cek dan berikan penjelasan bersama. Kemudian di sini ada teman kita Pak Rizky yang menanyakan, yaitu tidak dapat mengisi formasi. Ini maksudnya lulus atau tidak ya Pak? Bikin galau. Nah, baiklah sobat semuanya. Tentunya untuk tampilan yang seperti ini adalah ketika teman-teman melakukan cek apakah teman-teman lolos atau tidak di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Tentunya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, ketika kita masuk ya, ketika masuk di sini misalkan untuk ahli pratama guru kelas. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya sudah lolos passing grade teman-teman. Kalau guru kelas itu 270 itu masuk P3. Nah, di sini totalnya sekian, namun di sini ada tulisan tidak dapat mengisi formasi. Nah, kira-kira bagaimanakah penjelasannya? Silahkan video ini disimak selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin belum baru pertama kali menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, mungkin bagi teman-teman ini belum tahu ya terkait tentang bagaimanakah cara untuk mengeceknya. Di sini kita berikan gambaran singkat. Untuk ngecek teman-teman itu lulus atau tidak, ini adalah seperti ini. Kita masuk ke guru-p3k.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya teman-teman di sini ada tampilan yang seperti ini. Nah, pada bagian yang seperti ini ada hasil ujian tahap 2 teman-teman. Ini kebetulan sangat kecil ya gambarnya, tapi nggak masalah. Nah, di sini hasil ujian tahap 2, di sini teman-teman bisa klik di sini. Kemudian masukkan nick teman-teman, kemudian di sini masukkan nomor peserta. Kemudian di sini kita tambahkan yaitu penambahan yang ada di sini yaitu 9 tambah 13 itu berarti berapa teman-teman? Yaitu ada sekitar berarti 22 ya. Di sini kita masukkan 22, kemudian nanti teman-teman klik cari pada bagian ini. Nah, ini teman-teman, kita contohkan dulu bagi teman-teman yang lulus dan mengisi formasi ya. Nah, di sini kalau misalkan di sini teman-teman ada tulisan lulus dan mengisi formasi, maka di sini teman-teman dipastikan teman-teman ini sudah lulus ya, lulus P3K Guru tahap 2. Namun perlu diingat, ini adalah masih lulus dalam hal yaitu prasanggah teman-teman. Nanti masih ada masa sanggah ya. Coba, ya ini yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, yaitu yang tidak dapat mengisi formasi, itu tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, yaitu di sini tulisannya tidak dapat mengisi formasi. Nah, kalau misalkan di sini tidak dapat mengisi formasi, ini artinya teman-teman ini sebenarnya lolos passing grade ya. Lolos passing grade, akan tetapi kalah di perankingan teman-teman. Nah, ini teman-teman, coba kita cek di sini untuk passing grade guru kelas ini adalah 270. Jadi pas teman-teman, karena di sini tidak ada nilai teknis afirmasinya. Maka di sini nilai murni dan afirmasi ini sama, yaitu 270. Nah, ini adalah masuk dalam passing grade yaitu kategori 3 teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat secara kolektif, di sini status dari tidak dapat mengisi formasi, ini artinya teman-teman itu lolos passing grade tapi tidak kebagian formasi, kalah perankingan, dan di sini ada saingan teman-teman yang nilainya itu jauh lebih tinggi. Nah, di sini kita berikan contoh bagi teman-teman, yaitu misalkan seperti ini ya. Misalkan dalam satu peta persaingan, di sini untuk formasi jabatan yaitu ahli pratama guru agama Islam yang ada di SD bla bla bla. Nah, di sini untuk formasi jabatan guru agama Islam ini yang dibutuhkan hanya satu saja untuk formasinya. Kemudian di sini ada 8 pelamar teman-teman. Nah, ini ada 8 pelamar. Kemudian di sini ada statusnya. Nah, ini ada keterangan P1, kemudian di sini ada P1, kemudian di sini P3. Nah, ini yang didapat dikatakan yaitu yang lolos passing grade ini adalah ada 3 orang ini. Nah, di sini ada 3 orang yang lolos passing grade. Nah, namun dikarenakan di sini untuk formasinya ini hanya 1 orang, hanya 1 formasi,
maka di sini yang dinyatakan lulus itu adalah yang mendapatkan nilai paling tinggi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, nah ini teman-teman, guru agama Islam itu adalah untuk P1. Nah, ini adalah 325 ya. P1 itu 325. Kemudian untuk yang P2 itu adalah 275. Nah, ini teman-teman, di sini dapat kita lihat di sini teman kita. Nah, bagi teman-teman yang memiliki status ketika cek pengumuman hasil kelulusan di guru-p3k.kemdikbud.go.id, tulisannya itu tidak dapat mengisi formasi, itu adalah teman-teman itu masuk pada bagian ini. Nah, entah itu P3 ya kan, atau masuk pada P1. Namun teman-teman di atas kalian itu ada peserta lain yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, sama-sama P1 pun juga di sini peserta nomor 2 ini kalah teman-teman, karena nilainya kalah dengan nilai yang di atasnya. Jadi itu teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang bertanya terkait tentang tidak dapat mengisi formasi itu adalah seperti itu. Teman-teman lolos passing grade akan tapi tidak dapat mengisi formasi. Sekarang kita cek peraturannya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengecek yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tepatnya nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi berikutnya. Nah, di sini tepatnya itu terdapat pada diktum yang ke-8 ya. Nah, di sini untuk kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan atau dapat dikatakan di ranking teman-teman. Nah, ini yang pertama, terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 berperingkat terbaik. Jadi kalau misalkan ada nilai yang P1, maka di peringkat atau di ranking dicari yang nilainya tertinggi untuk hasil akhirnya. Kemudian jika tidak ada barulah dicari yaitu yang P2. P2 juga berperingkat yang terbaik. Kalau misalkan tidak ada, maka diberlakukan yaitu P3 teman-teman. Yang mana di sini berdasarkan dari penurunan passing grade ya, 10% yang diberlakukan untuk semua peserta. Nah, jadi jelas teman-teman yang tidak dapat mengisi formasi itu adalah artinya kalah perengkingan. Selanjutnya di sini juga disebutkan yaitu di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, tepatnya pada paragraf yang ke-10 teman-teman, yaitu tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil dan juga masa sanggah seleksi kompetensi 2. Nah, di sini pelamar pada seleksi kompetensi 2 itu dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh itu memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, yaitu berperingkat terbaik teman-teman. Jadi jelas bagi teman-teman yang tidak dapat mengisi formasi itu adalah teman-teman kalah perengkingan atau ada peserta lain yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Demikian sobat semuanya jawaban dari komentar dari teman-teman yang mana banyak sekali, yaitu teman-teman yang ada tulisan tidak dapat mengisi formasi. Itu adalah seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.